Amma ba'd. Yang kami hormati, yang terhormat Gubernur Provinsi Lampung, yang kehadiran beliau sekaligus pidato sambutannya diwakili oleh Bapak Asisten 1, yakni Bapak Qudratul Ikhwan. Sebetulnya yang jadi kiai itu Pak Qudratul Ikhwan sajalah, ya, namanya nama kiai soalnya. Kalau saya Bu namanya Suparman, mestinya saya jadi asisten 1, beliau jadi kiai mestinya. Namanya kebalik kan, Suparman nama pejabat soalnya ya. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibunda atau Umi Riana Sari Arinal. Semoga beliau senantiasa sehat dan panjang umur, amin. Selanjutnya yang saya hormati Bupati Pringsewu Romo Kiai Haji Sujadi Sadat, pejabat yang sangat bersahaja, juga beserta Ibu Nyai. Saya mewakili lisan ibu-ibu di sini dan masyarakat Pringsewu, walaupun saya bukan orang Pringsewu, turut mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pengabdian beliau, karya bakti dan karya nyata untuk Kabupaten Pringsewu. Semoga ini menjadi catatan jariah, berkah dunia sampai di akhiratnya nanti. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati guru saya, Rektor UIN Raden Intan Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Wan Jamaluddin MAG PhD. Itu bahasa Inggris susah nyebutnya. Beliau lulusan Rusia, keren ya Bu ya. Profesor UIN, rektor lulusan Eropa, Rusia yang sedang lagi ngantem Ukraina sekarang ini. Beliau adalah putra bungsu kalau tidak salah dari orang hebat Bapak Haji Zakaria Jauhari. Maka saya katakan orang hebat karena putra putri beliau jadi orang sukses semuanya. Memang sudah sukses semua. Yang hampir jadi rektor malah Profesor Wan Abbas Zakaria, cuman gak jadi. Subhanallah. Kita doakan beliau juga sukses memimpin UIN Raden Intan, dan beliau juga adalah salah satu pengurus PWNU Provinsi Lampung, juga pengurus MUI Provinsi Lampung beserta rombongan. Selanjutnya yang saya hormati rombongan pejabat daerah Provinsi Lampung yang hadir pada kesempatan kali ini, khususnya Ibu Karo Kesra. Mana Ibu Karo tadi ya? Di sana, oh ya. Ibu Karo beserta rombongan. Selanjutnya yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pringsewu, hadir bersama kita Bapak Ketua DPRD beserta yang lainnya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pringsewu Romo Kiai Haji Hambali beserta rombongan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah halal bihalal yang terhormatnya banyak betul ya, banyak semua yang hadir. Saya ngadep ke sini sekarang. Ini pengajiannya spesial ibu-ibu aja ya Pak ya. Jadi saya ngadepnya ibu-ibu, karena kalau ngadep bapak-bapak agak serem soalnya. Kalau ngadep ibu-ibu ini manis semua. Pada kesempatan kali ini kita halal bihalal. Halal bihalal ini keren. Mengapa keren?
Karena ini tema nasional, tema Nusantara. Di Arab Saudi nggak ada halal bihalal. Di negara-negara muslim yang lain nggak ada istilah halal bihalal. Inilah kerennya Indonesia. Indonesia punya halal bihalal. Bahkan mungkin negara-negara luar sudah mulai nyontoh halal bihalal ini. Ini digagas oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau diminta Presiden Soekarno untuk mengadakan rekonsiliasi nasional. Bu, tahu rekonsiliasi nggak? Pokoknya tahulah ya. Damai-damai gitu, akur-akur, islah. Nah, bahasa kitanya, bahasa pondoknya islah ya. Islah nasional. Karena waktu itu tensi politik sangat tinggi. Ada ekstrim kanan, DI, ada kelompok ekstrim kiri, PKI. Jadi komunis. Tahun 48 itu kan tegang-tegangnya. Kelompok ekstrim kanan, DI, radikalis ekstremis. Ada kelompok ekstrim kiri, PKI, sosialis ekstremis. Maka diadakanlah rekonsiliasi nasional, temanya halal bihalal. Nah, ini keren, budaya Nusantara yang kemudian mendunia menjadi kearifan bagi bangsa kita. Nah, terkait dengan ini, apa sih pentingnya halal bihalal itu? Kalau bahasa kitanya maaf-maafan. Soalnya begini Bapak Ibu, orang yang masih musuhan, sholatnya nggak diterima, puasa nggak diterima, dosa belum diampuni. Saya tanya, ibu-ibu punya musuh nggak? Punya. Musuh dalam selimut itu mah wajib ya Pak ya. Apa jadinya kalau nggak ada? Kita punya musuh, atau yang bahasa kitanya dengki lah, dengki sama kita. Jadi akhwani mutasoriman, dua orang yang bermusuhan, sholat nggak ngangkat walaupun cuman sejengkal, puasa nggak diterima, dosa nggak diampuni. Ya mumpung Syawal nih belum habis, yang nggak ada kata terlambat di dalam Islam ini. Yuk kita maaf-maafan. Pan ada nih hadis yang sangat populer, selalu dibacakan oleh para khotib Idul Fitri. Doa Jibril yang diaminkan Nabi. Ba'uda man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Ba'uda itu kalau bahasa kitanya jauh, tapi orang nerjemahinya sering ya gak mudah aja lah diterjemahkan celaka. Tapi ba'uda itu dari fa'ula, jauh, maksudnya jauh dari rahmat Allah. Ba'uda man adraka Ramadan, jauh sekali dari rahmat Allah. Orang yang ketemu bulan suci Ramadan sampai selesai Ramadan, falam yughfar lahu, hanya saja dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Subhanallah. Bu, punya dosa? Punya apa banyak? Banyak. Nih ibu-ibu kira-kira aja Bu, kira-kira nih banyak dosa ibu-ibu apa banyak dosa saya? Ini kira-kira aja. Kayaknya banyak ibu-ibu lah kayaknya ya. Karena ada keterangan begini, man katuro kalamuhu katuro dzunubu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang banyak dosanya.
Yang banyak ngomong siapa? Oh, saya ya, Bu ya. Maka Pak Kodratul Ikhwan, yang banyak dosa itu ustaz, penceramah. Kalau kata orang Prengsewa, Pak, kakean cangkem, banyak ngomongnya. Ini saya kasih tahu sama Bapak Ibu, kelemahan penceramah, ngomong mau, ngedenger males. Itu kelemahan penceramah. Kalau ngomong dapat duit soalnya, kalau ngedenger pedes mantap. Makanya kita salut sama Bapak Ibu pejabat yang mau duduk ngedengerin kita ceramah, salut. Nggak mudah loh Pak menjadi pendengar itu, nggak mudah. Apalagi bagi penceramah, dia hanya mau didengar orang ceramahnya, tapi ngedengar orang nggak mau. Itu penyakit soalnya. Padahal hidayah tidak datang dari kata-kata, tapi hidayah datang dari mendengar. Bukan banyak bicara yang melembutkan hati, tapi banyak mendengar yang melembutkan hati. Nah, celaka orang yang ketemu Ramadan sampai pisah dengan Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Siapa sih yang dosanya tidak diampuni? Di antaranya, saya cuma ngomong di antara ya, di antaranya yang masih bermusuhan, belum maaf-maafan. Makanya ayatnya paling populer, ciri orang yang bertakwa itu wal afina 'anin nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah sedia memaafkan kesalahan orang, termasuk sedia memaafkan kesalahan suami. Oh, pernah nggak disakiti suami? Sering ya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, luar biasa. Memaafkan tanpa harus diminta maaf, itu ciri orang baik, itu ciri orang yang bertakwa. Tapi ya berat juga sih ya, ngelunjak tuh dia yang salah. Kemarin dimaafin, ngulang lagi, dimaafin, ngulang lagi. Ya kadang-kadang Pak pegel juga hatinya. Maka kita ini harus gentle lah. Yang salah minta maaf. Cocok apa cocok? Minta maaf, gentle, yang namanya manusia biasa. Apalagi orang yang bergaul di tengah masyarakat, ya pasti banyak salahnya, salah kata, salah persepsi, dan lain sebagainya. Minta maaf. Saya sarankan Bapak Ibu, kalau minta maaf, datang ke rumahnya. Jangan lewat SMS, datang ke rumahnya. Kecuali rumahnya jauh di Papua, ya boleh SMS, pakai WA. Tapi jangan lebay. Kita mah sering lebay. Ketika mata tak mampu menatap, lisan tak mampu berucap, tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah, stroke namanya. Makanya bar lebaran banyak yang stroke, ya karena doanya sendiri. Telepon mohon maaf Bapak Ibu, saya salah betul kemarin itu. Terserah Bapak Ibu mau maafin apa enggak, yang penting saya minta maaf. Nah itu kan baru keren. To the point, minta maaf gentle. Yang salah minta maaf. Tapi yang dimintain jangan ego, kasih maafnya. Karena begini, ilmunya buat Bapak Ibu biar enggak terbebani mentalnya, enggak lebay. Tugas kita cuman minta maaf. Masalah dia memaafkan atau tidaknya urusan dia sama Allah. Kita datang ke rumahnya, dia malah banting pintu, dikunci dari dalam. Pulang kita kan? Kita panggil-panggil, dia pura-pura budek. Kita senyumin, pura-pura nggak lihat. Pas mau ke warung ketemu papasan di jalan, dia minggir-minggir, melipir masuk siring. Suaking nggak mau ketemu sama kita. Nah kalau ketemu yang kayak gitu, itu namanya ngotot, ngete,
merengkel. Ada nggak sih di sini orangnya? Pengen tahu orangnya yang mana ya? Kalau ketemu yang kayak gitu, gampang Bu, belajarlah dari pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, tahu monyet gak? Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Ndase nopo buntute? Kata ulang lagi. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan turun palanya atau ekornya? Ekornya apa palanya? Oke, sepakat. Ada yang jawab kepala, ndase, ada yang jawab buntute. Jawaban yang tepat, ini yang nanya Cak Lontong. Karena yang nanya Cak Lontong semua jawaban salah. Yang benar cuman jawaban Cak Lontong. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawaban yang benar EGP. Emang gue pikirin. Nah, tepuk tangan dulu, silakan. Iya dong, EGP. Emang gue pikirin, kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin saudara bukan apa juga bukan. Jadi jangan terbebani. Tugas kita cuma minta maaf. Cocok apa cocok? Iya Pak ya. Nah sekarang begini, bicara rekonsiliasi, bicara maaf-maafan, nanti dulu rekonsiliasi nasional, nanti dulu rekonsiliasi ke tetangga. Yang nomor satu, rekonsiliasi itu harus kepada isi rumah tangga sendiri, orang terdekat. Makanya buat bapak-bapak ini, orang pertama yang harus dimintai maaf adalah istrinya sendiri. Setuju nggak? Karena zaman sekarang banyak laki-laki hidung belang mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan, tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang sayang, nggak dibuang menyakitkan. Ada nggak sih laki-laki hidung belang itu Bu? Yang mana orangnya? Kalau ada di sini kira-kira. Jadi begini, Ibu rahimakumullah, bapak-bapak ini bapak-bapak dulu ya. Yang harus jenengan mintai maaf ya bini, itu yang nomor satu. Kan ada hadisnya begini. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Siapa Bu? Istrinya. Sebentar, saya nolak ke kiri sebentar. Di sini ada guru saya, Bapak Dr. Abdul Malik Ghazali LCMA. Ini orang lapangan yang ngerjain Quran terjemah itu. Beliau lulusan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Luar biasa. Nggak enak Bu. Kalau ya, tepuk tangan. Nggak enak Bu ceramah ada guru itu. Kalau salah baca dalil ketahuan gitu. Subhanallah. Ceramah ada Pak Yai Sujadi. Waduh. Kalau orang nggak tahu Pak Yai jenengan kiai, waduh, mungkin orang labas aja. Padahal ternyata salah nyebut kalimatnya. Itu berbahaya sekali. Tapi mudah-mudahan beliau memberi nasihat yang baik buat saya. Juga di samping beliau ada Bapak Dr. Idrus Ruslan, Wakil Rektor 3 UIN Raden Intan, guru saya juga. Saya masih kuliah di IAIN, di UIN, masih IAIN dulu. Beliau-beliau sudah dosen semua. Saya doakan Pak Yai Idrus jadi profesor secepatnya. Pak Dr. Malik Ghazali juga jadi profesor secepatnya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Balik lagi. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Kita nggak bisa mengaku laki-laki terhormat. Ini buat bapak-bapak ya. Di luar hemat,
dieluk-elukan orang, dipuja-puji, terkenal, masyhur. Tapi di rumahnya dia merendahkan istrinya sendiri. Dia bukan laki-laki yang hebat. Makanya bapak-bapak, salahlah bapak-bapak itu nuntut istri yang minta maaf duluan. Ya mestinya bapak-bapak inilah yang minta maaf duluan. Berapa kali ngegentak istri? Berapa kali menyakiti istri? Minta maaf. Itu penting sekali. Baik-baiklah sama istri, karena mukmin yang paling baik itu yang paling baik sama istrinya. Enggak salah loh Pak, kalau bapak-bapak punya duit bulanan ya, rogoh kantong kanan, banting di meja, jeleger 15 juta. Ini duit apa papa? Duit belanja mama, buat beli terasi, lauk, ongkos anak sekolah, bayar listrik. Cukup nggak bu? Cukup dong, ada turahnya kan. Ini kalau ada sisanya gimana papa? Buat mamah saja. Subhanallah. Si istri kesenangan ke dapur, nanti dulu mamah, belum selesai. Ada apa lagi kata istrinya? Rogoh kantong kiri, banting yang 15 juta lagi, jeleker. Ini duit apa papa? Bonus untuk mama. Alhamdulillah 15 juta uang belanja bulanan, 15 juta bonus bulanan, 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi. Waduh, ngimpinya jedut langit. Subhanallah, luar biasa. Tapi boleh dong Pak, boleh gitu. Tapi ingat, kalau istrinya Pak tentara sama Pak polisi jangan nuntut begitu, bahaya ya, nggak boleh. Gaji pegawai itu terbatas soalnya. Tapi seandainya seorang suami ingin menyenangkan istri, itu bagus. Oke. Duh, udah berjalan waktu. Kita persingkat lagi ya. Sekarang dibalik, suami tadi minta maaf sama istri. Nah, istri minta maaf dengan suami. Karena surganya ibu-ibu ini ada pada suami. Maaf ya bu, oh, panjenengan niki bu, walaupun sholat 5 waktunya rajin, jilbabnya nyengser di tanah, saking panjangnya, khatam Quran seminggu sekali, mangkat haji 10 tahun sekali, umrohnya seminggu 5 kali. Rumahnya di Mekah soalnya. Tapi penyakitnya cuman satu penyakitnya, ngelawan suami. Maka ibu-ibu dipastikan masuk neraka. Gampang bu, mau masuk surga itu. Kalau mau masuk surga taat suami. Kalau pengen masuk neraka ngelawan sama suami. Suami lagi tidur bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Betul, nggak usah bayar kapelingan di neraka itu. Kan gampang. Kalau suaminya bangun, oh mah nggak sengaja saya, padahal sengaja disepak beneran dah bu ya. Sabur agak geremet dikit tuh. Tapi itulah istri. Kalau dia durhaka nggak ada surga baginya. Tapi kalau ibu-ibu bakti, ibu-ibu nih nyucup tangan suami, ingat bu, nyucup. Kalau bisa ngambungnya pakai hidung. Kadang-kadang ibu-ibu ini ngajarin anaknya salah. Salim suami pakai pipi, celepak-celepek. Ada juga pakai jidat, jedut di jidat. Yang benar cium pakai mulut atau minimal pakai hidung. Kalau ibu-ibu ngambung, nyucup tangan suami, punggung telapak, itu pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi lakinya hitam ya bu ya, kayak pantat wajan itu, persis Hajar Aswad. Makanya ibu-ibu kalau pengen mantunya jangan yang kuning, jangan yang coklat, jangan yang putih, cari yang hitam sekalian, biar ngepas Hajar Aswadnya. Ibu-ibu ini nyuci baju suami, satu baju ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Bayangkan 1000 pahala, 2000 dosa. Makanya ibu-ibu kalau baju suami
jangan tukang cuci yang nyuci, jangan mesin cuci, jangan laundry, cuci sendiri. Bayangkan kalau ibu-ibu nyuci baju suami 10 lembar sehari, 2 celana dalam, ya kan ganti bapak-bapak ibu, 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja pendek, yang keenam baju safari, yang ketujuh baju koko, yang kedelapan kolor pendek, yang kesembilan celana panjang, yang kesepuluh sarung. 10 saja ibu-ibu nyuci per hari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya resik Pak Ustadz, yang bersih cuci lagi. Tanya lakinya, Pak opo kolornya mana? Ya tak enggol lama, lepas Pak, lepas Pak. Kirain ngajak apaan, ternyata pengen nyuci kolor. Kan enak jadi perempuan Bu. Ibu-ibu ini kalau sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, utang dibayar, taat suami, jaga auratnya, maka silakan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Allahumma amin. Oke, kita selesaikan hadisnya dikit lagi. Yang kedua, doa Jibril, ba'da man dzukirta indahu falam yusalli alaika, celaka atau jauh dari rahmat Allah orang yang disebut namamu di sisinya, kupingnya nggak budek ngedenger, tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Makanya Bapak Ibu, orang yang disebut nama Kanjeng Nabi tapi tidak solawat, itu orang paling pelit, jauh dari rahmat Allah. Makanya jangan lupa kalau disebut nama beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersolawat. Makanya kita ini ditradisikan solawat tersebut. Orang yang paling pelit adalah orang yang tak mau bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan gara-gara rajin solawat, kita yang banyak dosa ini, banyak kekurangan ini, di akhirat nanti kalaupun ada kekurangan dari amal kita, mudah-mudahan Kanjeng Nabi diizinkan Allah memberi syafaat kepada kita semua. Allahumma amin. Yang ketiga, ba'da man adraka walidayhi au ahadahuma, jauh dari rahmat Allah orang yang membersamai kedua orang tuanya, dua-duanya atau cuman salah satunya, entah bapaknya atau tinggal mamanya, tapi dia tak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang paling menyesal adalah orang yang tak sempat berbakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain, ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Sepakat nggak Bapak Ibu? Atau begini, tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Makanya kita nyanyi tadi, sholawat kita tadi, apa tadi, syair kita tadi, Umi Riana, karena betapa penting peran seorang ibu. Ini luar biasa. Setulus-tulusnya suami ya Bu, maaf ya Pak, bapak itu sayang banget sama istri waktu pertama nikah aja, apalagi belum dapat, ngantek bersimpuh demi mendapatkan. Coba kalau sudah sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, ibu-ibu minta kerokin, mana kena marah. Nggak bisa mengalahkan ketulusan ibu. Termasuk ibu-ibu ini, setulus-tulusnya istri, nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan ibu kandung. Jajal, bapak-bapak tua, stroke, bengek. Udah stroke, bengek, asam urat, rematik, prostat, bocor kelet. Tapi cerewet. Istri telat ngambil handuk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya Pak. Makanya bapak-bapak jangan jahat-jahat tuh sama istri. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan ibu kandung. Makanya ibu saya berkata, cuman ibu saya nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemak,
umak dek dena minta ame anak sare umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Saya sama Pak Dr. Idrus Rustanto satu kampung. Batu raja. Saya terjemahkan karena Pring Sewu kan 90% lebih tiang Jawa. Istri saya Jawa. Istri saya itu Malang. Masih ponakannya Pak Yai Daroni Ali Al-Maghfurlah, masih keponakan beliau. Jadi saya terjemahkan ini. Ame anak lemah, umak dek dena minta. Ne anake seneng, ne anake sugih. Kalau anaknya senang, anaknya kaya, ibu nggak pengen minta, betul nggak? Itulah ketulusan seorang ibu, nggak pengen minta. Tapi ame anak sare, umak nangis siang malam. Kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Tidak ada. Benar kalau kata nyanyian anak PAUD. Mungkin dari saya SD sudah ada lah itu nyanyian itu ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan takkan pernah harap kembali, hanya seorang ibu. Baik, demikian inti materinya. Jangan panjang-panjang ceramahnya. Saya akhiri sama pantun dulu. Hidup terasa menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pantunnya begitu ya. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Satu lagi biar 3. Tapi Bunda Riana 1, Pak Asisten 2, nah saya 3 pantunnya. Terakhir, apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Subhanallah. Baik Bapak Ibu, terakhir mohon maaf ini saya rekam di YouTube. Saya izin saya upload di YouTube. YouTube saya itu sudah 68.000 subscriber. Sekarang Bapak Ibu penghasilan sebulannya alhamdulillah sudah di atas 20 juta. Alhamdulillah. Dan saya konsen Bapak Ibu di program kontra radikalisme. Jadi kalau pengen tahu bahayanya teroris, nonton di channel YouTube saya. Baik, demikian nama channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Ya, Ustadz Suparman Abdul Karim. Baik, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.